Jadi kalau Bapak Ibu ke Kuningan, jangan lupa mampir di kelompok UPPKA Butik Rasa. Di sini banyak Bu ya? Banyak ada. Ada apa aja Bu? Ada tahu bakso, ada kacang bawang, ada pangsit, ada bakso juga, ada tahu jabrik, banyak lagi variannya. Jadi mampir di sini ya, nanti ada ketemu Kadis juga di sini. Untuk kelompok UPPKA yang ada di Jawa Barat, segera untuk meregistrasikan lewat NIB, nomor induk usaha yang merupakan bentuk legalitas dari keberadaan kelompok kita. Segera ya hubungi teman-teman dinas dan juga teman-teman kader di tingkat lini lapangan. Ya, saya dari Ahmad Raswandi, saya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Kemenhub Bangga. Hari ini kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang sangat penting dengan strategis, dimulai dari pertemuan diskusi intensif dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kabupaten Kuningan, dilanjutnya dengan kegiatan mengunjungi keluarga risiko stunting, yaitu ibu hamil. Tadi kita melihat ya, ibu hamil yang masih kemudian ada juga ibu hamil yang termasuk risiko tinggi melahirkan. Ini berpotensi terjadinya stunting gitu ya, sehingga kami bersama teman-teman dinas dan juga penyuluh KB melakukan edukasi langsung dengan ibu hamil tersebut ya. Ada 2 ibu hamil tadi. Setelah itu kami juga melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat bagaimana inovasi dan produk-produk yang ada di kelompok UPPKA ya. Jadi bukan hanya dia menjadi peserta KB, tapi juga berkeinginan meningkatkan taraf ekonominya sehingga gabung dengan kelompok UPPKA. Nah, ini Butik Rasa ini sebagai percontohan di Kuningan ya. Bagaimana bisa mengadopsi dan juga kreatif membuat panganan-panganan lokal gitu ya. Yang tentunya sehat, bersih dan juga bergizi dan juga halal gitu ya. Dan yang lebih penting legalitasnya terukur lewat apa? Pendaftaran lewat NIB ini. Dan ini menjadi contoh buat teman-teman di UPPKA lainnya di Provinsi Jawa Barat. Jadi ayo segera diregistrasikan melalui NIB untuk memastikan legalitasnya. Nah, selanjutnya kita juga Pak Menteri punya quick win terkait dengan beberapa kegiatan inovatif di tahun 2025 ini yang kita pastikan itu akan mendarat terlebih dahulu di Kampung KB, di Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di mana di dalam Kampung Keluarga Berkualitas ini merupakan implementasi dari kerjasama kolaboratif dari berbagai sektor. Ada pendidikannya, ada kesehatannya, ada ekonomi kreatifnya, ada juga bagaimana peningkatan kualitas jalannya dan juga peningkatan kualitas rumah yang layak huni gitu ya. Ada juga terkait dengan sanitasi. Kita bersama-sama ya di Kampung Keluarga Berkualitas. Dari output atau dampak dari di Kampung Keluarga Berkualitas ada peningkatan pengetahuan masyarakatnya, keterampilan masyarakatnya, dan juga bagaimana bersama-sama bergotong royong memecahkan masalah-masalah yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas. Nanti ujungnya apa? Indonesia emas dan juga keluarga-keluarga berkualitas. Demikian, Perjana itu keren.
Dah. Ini ibu hamil? Iya. Ibu hamil. Resiko. Ya. Ibunya Mbak? Ibu. Yang saya dicampur. Bapak Kubu ya, saya dari provinsi mau ya mau ngobrol ya dengan penyuluh KB dengan Kubu ini usia berapa tahun? 23 tahun. Ini Bu Kader anak berapa nih? Anak kedua. Yang pertama. Yang ini yang pertama. Oh ini yang kedua. Iya. Nikahnya umur berapa? Nikah umur 20 tahun. Pas ya. Ini kenapa nih? Kek. Kek ya? 23 ini nilainya. Sering ke puskesmas nggak? Posyandu? Pupus tuh ya? Kebetulan baru Pak ini kedatangannya baru bulan ini. Oh bulan ini? Emang dulunya di mana? Enggak ada memang baru kedatangan hamil baru. Sering ke puskesmas ya sama kampus? Puskesmas ya? Posyandu? Posyandu aja. Kenapa makannya males makan tuh gimana? Wow. Sini. Ini. Anaknya umur berapa? 2,5 sekarang, hampir lagi. Ya, idealnya 3 tahun sih Bu ya, jaraknya ya. Sekarang udah berapa bulan? Hamil. 8 minggu kan? 3 bulan. 8 minggu. Waktu 14 bulannya itu 8 minggu. Kalau suami kerja di mana? Jualan 8 minggu. Dalam jualan Pak. Lalu perbedaan ya. Oh iya, pelajaran ya. Ini aslinya udah lepas kan? Belum ke sini. Belum lepas ya? 2 tahun. Anak kedua peluang sesarnya tinggi ya. Nah, saya harus benar-benar jaga tuh. Karena biasanya pinggulnya tuh kalau sesar itu ya, kalau terlalu kecil itu ya, hapus ya. Mau normal tuh mau sesar yang keduanya. Berarti harus ini lingkar lengannya harus naik. Makanya harus Tapi riwayat KB-nya rendah Pak, makanya sesar. Ya memang harus ini Bu, harus mau makan soalnya ya suplemen aja kan itu pendaging aja. Malah pokoknya tetap kan di puskesmas belajar isi piring Bu kan. Kalau makan tuh apa, jangan makannya apa seblak deh ya. Makannya harus banyak Bu. Kalau gampang mual berarti harus ngomong ke dokter kenapa mual kan. Biasanya ada antisipasi minum dulu apa misalnya. Ya semacam makannya nanti darahnya diambil ada apa gitu. Orang atau makanannya masaknya kan harus bervariasi gitu. Jangan dog day. Ya. Nanti kalau ibu nanti badannya nggak sehat, nanti ini pengaruhnya kepada bayi nanti. Ya, bayinya bisa psikostunting nanti. Ya. Tapi dapat ini Mbak, apa namanya PKH nggak ini? Apa ada? PKH tadi? Dapat ya. Belum kedatangan karena baru. Belum ya, ini Pak Ubu ya. Oh kemarin udah datang katanya. Udah ya. Sama BPA ya. Ya BPA. PBI mau PBI-nya PBI. Jadi harus ini belajar sama suaminya berangkat suapin dulu lah kan biar romantis kan iya nanti harus banyak Ada nafsu makan. sama anak sama suami makan di mana jangan karena ibu itu sekarang ada nyawa jadi kita jangan egois sama diri sendiri wah udahlah saya nggak mau makan tapi ini ada janin kita kalau dia nggak makan nutrisi kita nanti pengaruhnya kepada perkembangan otaknya sama fisiknya bayinya itu kalau nanti oksigennya nggak cukup, nutrisinya nggak cukup, ibunya sakit, nanti anak ikut sakit. Sehingga penting makanannya gitu. Ya nggak usah banyak-banyak, makannya sesuap aja, tetap setengah piring. Nggak usah langsung satu piring ya.
Ikan, makan ikan suka? Udah tahu tapi ini yang juga HB kurang sama janin kurang dari asiran 34 Tapi di sini kalau puskesmas berapa Bu? 34 berarti udah berapa minggu? udah 8 Anaknya itu berapa? 2 Mau hamil kedua juga sama. Tapi sama juga ya HB-nya? HB-nya 9 kemarin itu dia ya dan terus kemarin hasil USG janinnya kurang dari taksiran 2 kilo ya. Pinteran berapa? Dikasih tabung bidan. Dari TPK ya? Ya, Ibu sama nih. Ibu udah 90 udah saat-saatnya kan inget tuh. Misalkan jangan sampai nanti namanya air ketubannya keluar tiba-tiba baru inget. Jadi harus ini. Kalau nggak tanya apa-apa, tanya kader, tanya nanti ke bidan gitu. Nanti Ibu siap-siap nih, nanti anak pertama sesar atau normal ya. Harus pakai energi loh Bu nanti Bu. Nah tapi udah lahiran nanti pasang KB. KB Siap Bu, pakai KB? Nanti kalau udah 40 hari ya, udah lahiran ya. Suami kerja? Jualan nanti ya. Nanti suaminya 40 hari diintip-intip Bu, udah kering belum Bu? Gitu kan? Ya udah nonton Indomie kan? Pengalamannya Pak. Iya. Nanti kalau nggak pasang KB Bu 40 hari nanti Ibu ada serangan pajar. Bisa tek melendung lagi Bu. Nanti kalau udah hamil lagi air susunya kering. Air susunya kering nanti susah Bu. Karena susu sapi bagus untuk anak. Sapi. Ya. Jadi Ibu ASI jadi selama 2 tahun. Nanti kalau susu formula pusing bapaknya kumpulin kaleng banyak banget. Ya. Ya. Jadi makannya juga dijaga Ibu, kalau tanya ke dokter yang udah 8 bulan tuh bagusnya apa. Ya, harus ditengok-tengok juga bapaknya tuh, Pak. Iya. Dibersihin semuanya kan gitu kan. Nanti hasil karya berdua siapa yang begini. Bisa sendiri kan. Takutnya lupa sama bapaknya. Ya, Ibu apalagi nih, banyak pun nanti Bu inget Bu makan sehari 3 kali. Ngemilnya juga apa Bu, tapi jangan yang suka manis, kurangi makanan instan. Kalau lagi hamil tuh kurangi Bu. Apalagi sebelah, kaki naga, cibai, cerengambai ya. Malah apa? Itu makanan sekolah. Makanan favorit ya Pak. Di Bandung tiap minggu ada makanan baru soalnya. Ada cobek cireng, macam-macam lah gitu ya. Nah, sekarang makannya yang lagi hamil gini ya tadi jauh dari apa namanya, dari pengawet ya, jangan mecin-mecin, yang bening dikulub, hindari yang kolesterol tinggi, sehingga sudah tetelan dikurangi daging dan lain-lain. Nanti apalagi danas ya, makan danas campur rujak level 10 sehat, nanti pedes, operasi rematik stunting ya. Jadi ngidamnya yang baik-baik aja, ngidamnya baca-bacaan gitu kan. Nanti sama bapaknya diajar ngaji di perutnya ya, udah kedengeran. Kalau ibu sedih, anaknya juga sedih ya. Jadi ya, makan, jadi jangan kita nggak apa-apa nggak makan juga, saya diet, jangan udah diet gitu. Kalau Eva saya harus kita minum air putih aja nyangkut soalnya. Ya Bu ya, semangat ya ini, nggak tahu kan. Jangan-jangan bayinya jadi bupati. Iya, jadi camat ya, Pak ya. Jangan tanggung. Presiden. Ya, jadi ini diberi amanah oleh Allah. Coba ya, di kantor kita Ibu Emma ya, orang udah 30 tahun nggak dapet. Udah disuntik Ibu ya, udah bayi tabung, nggak jadi. Ibu bersyukur tuh. Ini amanah dari Allah. Jadi dijaga kesehatannya. Ibu nggak usah aktivitas fisik ya, jangan capek-capek, tetap jangan main TikTok, rebahan, belajar online, nggak kembali ke pasar jangan beli ya Bu ya. Nanti ini posyandu juga sama, ya baru kampus. Nah nanti kalau udah buat kakaknya ada kartu kembang anak. Penting Bu ya. Kalau di Dinkes kan KMS. Nah dia cuma
berat sama tinggi kan. Nah, kalau KA mikirin otaknya juga Bu. Nah, otaknya kalau umur ini berapa gitu ya, kemampuan motorik kasarnya. Kalau budak sakit bisa tahu sih, bisa lompat, bisa berguling-guling atau tidak, bisa pakai baju sendiri nggak sih? Nah, nanti sini Bu. Kader nanti belajar juga ya. Usia berapa, ini berapa, harus bisa apa. Karena banyak lambat Bu. Deteksinya lambat nih, budak naon gitu ya. Perasaan pelahap gitu ya. Oh, jangan-jangan anaknya apa selingkuh gitu ya. Udah punya belum? Gitu. Jadi deteksinya Di provinsi Ada sih. sakitnya 2 kali tuh. Udah selesai, masuk aja Pak Ayudi atau Ibulan. Kalau ibu mau mantap ya bisa juga MOW. Kan dari dinas ada Bu ya, DOKB-nya. Ya, gaspur, rebrong lah. Karena DOKB kan ya Pak Kadis ya. Mau ibu mau koprol bekrol, alun-alun balik ke ibu. Gak apa-apa karena sudah pakai KB. Tapi kalau belum deg-degan, anak masih kecil, masih apa. Nah kalau ibu juga nyusuinya bener nih, selama setahun itu bisa juga kami alami. Cuma peluang gagalnya tinggi gitu. Daripada kemana-mana pakai ASI bawa termos. Dimana dikulub deh ya, dokter dikulub ya. Dan bapaknya harus jaga kebersihan. Ngerokok nggak bapaknya? Nah, ngerokok sudah daun alun ya Bu. Jangan deket-deket sini. Apalagi ada anak nih bawa rokok lagi. Ya, biasa anak itu bapaknya bawa rokok dari bapaknya nih. Bu ya, jaga kebersihan nanti ya. Oke, itu aja ya Bu ya. Nanti kader dipantau nih, ibunya makan enggaknya ya. Kalau ada bantuan sosial bisa disalurkan nanti. Atur nuhun ya Bu ya. Ya, siap Bu. Iya. Ini Bu ya. Iya, ini. Beliau juga akses ke KBN. Saya beliau. Ini pas Pak. Ini Pak Kadis mantap ini. Ayo deh Pak. Pak Kadis di Semerintang juga Pak. Kalau ada modal Pak. Ya, barang ada info. Oh, Ibu buat sendiri nih? Iya, buat sendiri. Ini semua buat sendiri. Nah, ada sistem, cuma udah enggak produksi. Ya, nanti kalau pameran-pameran bisa ya. Ya, suka dipakai Pak. Jadi Pak Kadis, jadi di pusat itu kita itu mendorong teman-teman UPK itu buat NIB Pak. Iya, betul. Biar terregister di nasional itu. Usahanya apa aja. Dan NIB itu sekarang bisa melalui online Pak. Ini lewat OSS ya. Iya. Kalau yang beresiko rendah itu tidak usah lama-lama. Iya, Pak. Siapapun bisa. Jadi Ibu nanti bisa di ini kan SIM ini ya kan. Ini berlaku. Foto berdua. Nah, ini 17 ya. Aku nggak tahu. BR udah ada. Oh iya, kita foto dulu. Pak Kadis. Nama produknya Pak.
Oh, sama produk. Nah, itu tuh atas. Megang aja. Produknya ini ya. Ya, untuk kelompok UPPKA yang ada di Jawa Barat segera untuk meregistrasikan lewat NIB, nomor induk usaha yang merupakan bentuk legalitas dari keberadaan kelompok kita. Segera ya hubungi teman-teman dinas dan juga teman-teman kader di tingkat lini lapangan. Kita di Diskoper ini punya rumah kemasan. Nanti hasilnya bisa dikemas lebih bagus. Di packing ya. Packing lebih bagus dan bisa masuk ke model. Bisa lebih besar kan. Terus ini kan terlalu. Ini makanya saya tadi tanya Kader. pembinanya, nanti main-mainlah ke kantor. Kita apa namanya koordinasi. Ini tidak hanya sekedar kemasan seperti ini, dikemas bagus, kayak sticky, kayak standing post kayak gitu. Ada packingnya ya. Ada packing. Kita udah punya rumah kemasan di Pulut, bisa kan? Bukan yang bisa di kayak kacang, kayak ini. Ini bisa bertahan berapa lama? Kalau di freezer bisa 1 bulan. Berarti bisa di packing kan? Iya. Bisa kan? Teman ketinggalan di dalam mobil Pak, besoknya sampai 2 hari, sehari nggak basi. Nah, Sehari. Kalau di luar freezer ya. Iya. Di luar freezer. kalau sih kayak gini, itu bisa di packing bagus. Bisa di packing bagus. Nanti Bisa Bu kerjasama. Kader, Bu Kader nanti main ke ini. Tidak sedustrian. Di PKB Pak, PKB. Tiga tahun. Oh, pembinaannya. Nanti bisa koordinasi sama kita. Ya ya. Makasih Bu ya. Sehat-sehat selalu Bu ya. Nanti Wahyu beli saya kacang. Bersama Butik Rasa Kuningan